Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala Surat At-Tur, surat yang ke-52, masuk kepada ayat yang ke-47, halaman 525. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalik. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Ayat yang lalu diakhiri dengan bahwa untuk mereka-mereka yang kufur, kafir, mereka-mereka yang syirik, musyrik, bangkang, durhaka, engkar, mendustakan, tidak percaya kepada Allah dan adanya kehidupan akhirat, diperintahkan kepada Nabi agar Nabi bersabar. Biarkan sajalah mereka sampai suatu waktu, suatu saat, di mana apabila tiba saat itu, yaitu hari akhirat, hari kiamat, mereka akan dibinasakan dan tidak sedikit pun berguna. La yughni, berfaedah, bermanfaat, membantu dan menolong apa-apa yang di atas dunia ini mereka pamerkan, mereka banggakan, berupa pangkat, jabatan, kedudukan, posisi, pendukung, pendeking, kekayaan dan kekuasaan, termasuk tipu daya helah yang mereka rencanakan di dunia ini. Tiba hari itu semua tidak berguna. Nah, sekarang dilanjutkan, wa inna lil ladzina zalamu. Dan sesungguhnya lilladzina, untuk atau bagi orang-orang yang zalim itu. Zalim di sini ada dua. Pertama, mereka-mereka yang melakukan kesyirikan yang disebut dengan musyrik, melakukan kekafiran, kufur, yang disebut dengan kafir. Bahkan ada yang meluaskan pengertiannya zalim dalam artian melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan kelaliman dengan melakukan perbuatan-perbuatan menyebabkan orang-orang lain mengalami kesakitan dan terniaya. Untuk mereka itu ada azab, ada siksa duna dalik, duna selain daripada azab akhirat. Di atas kan dikatakan tiba waktunya nanti di akhirat yang disebut dengan hari pembalasan, mereka ini pasti tidak akan bisa lepas terhindar. Dan itulah balasan yang sebenar balasan. Itulah azab yang sebenar azab, azab akhirat. Tapi selain itu,
atau di samping itu, namanya duna dzalik. Untuk mereka-mereka yang seperti ini ada adaban. Ada pula siksa yang lain. Ulama-ulama menyebutkan siksa dunia dan siksa akhir, siksa di alam barzah. Meskipun balasan yang sebenar-benar balasan adalah nanti di hari akhirat, tapi di dunia dan kehidupan sebelum akhirat itu barzah, para pelaku-pelaku kezaliman sudah mulai merasakan dan dirasakan kepada mereka mukaddimahnya lah, pendahuluan daripada azab yang sebenarnya, seperti Fir'aun. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashira, itu kepada Fir'aun. Yang pertama, azab siksa di dunia. Kalau mula-mulanya untuk orang kafirin Makkah, musyrikin Makkah, di dunia mereka mengalami kekalahan perang Badar dan dalam perang-perang lain, sehingga ada yang tertawan, ada yang mati terbunuh, atau kematian keluarga mereka, atau mereka juga pernah mengalami kekeringan dan kelaparan. Begitu kalau ayat ini mula-mula diarahkan kepada mereka, tapi ayat ini umum. Itu umum, siapa saja yang zalim kan dapat dibagi tiga. Nah, siapa saja yang zalim di dunia ini, mereka telah mulai mengalami suatu siksaan, suatu saat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan engkau kira, engkau duga Allah itu lalai, lengah dan abai. Amma tentang apa yang dilakukan oleh zalimun, orang-orang yang zalim itu. Zalim kepada Allah yang syirik, kebangkangan, kedurhakaan, keingkaran, penentangan, itu zalim kepada Allah, puncaknya itu. Zalim kepada sesama, itu. Zalim yang kedua, melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menyebabkan dan mengakibatkan orang lain tersisa, teraniaya, tersakiti, terganggu, baik fisiknya ataupun psikisnya, baik hartanya, aptung keluhan dirinya, ataupun keluarganya. Pokoknya, siapa saja yang menyebabkan orang lain menderita, tersisa, sakit, terganggu, diperlakukan sewenang-wenang, itu zalim kepada sesama. Zalim yang seperti ini namanya la yatrukuh, tidak dibiarkan. Nanti di akhirat akan ditegakkan keadilan. Bahkan binatang pun dihidupkan kembali sebagiannya untuk menerima pengaduan atas apa perlakuan manusia terhadapnya, apalagi manusia. Dan ada sekian banyak orang yang nanti datang menuntut, meminta, mengadu kepada Allah. Di dunia bisa lepas karena kuasa, karena kita memegang posisi, tampuak sarang dawak, wak terpecik dulu di dunia. Tapi jangan lupa, Allah tidak ghafil. Surat Ibrahim kan, Allah tidak ghafil. La tahsabanna, ada penekanan, la tahsabanna. Jangan engkau, betul-betul jangan engkau mengira, tahsabanna, menduga. Allah itu ghafil, dugaanmu, sangkaanmu itu tidak benar. Maha suci Allah daripada bersifat lalai. Kan? Amma ya'malu zalimun, tentang apa yang dilakukan si zalim, Allah tidak lalai. Itu yang harus ada di benak kita, dalam keyakinan kita, Allah tidak lalai. Itu sifat negatif, tidak layak, tidak patut, tidak pantas bagi Allah. Surat Ibrahim surat ke-14 ayat 42 itu. Jadi Allah tidak lalai. Di dunia ini bagi siapa saja yang melakukan kezaliman, bagi mereka ada azaban duna dzalik. Ada azab selain azab akhirat.
lebih-lebih kezaliman kepada sesama. Karena orang yang dizalimi, meskipun dia tidak berdoa, Allah berada di pihak orang yang terzalimi. Meskipun yang terzalimi itu adalah pelaku-pelaku kefasikan atau kekufuran. Fasiknya, kufurnya itu urusannya dengan Allah. Tapi masalahnya Allah tidak suka. Allah tidak senang kepada orang yang zalim, karena Allah sendiri telah mengharamkan zalim itu terhadap dirinya. Dan dia jadikan haram itu kepada sesama. Lalu ada yang zalim, Allah tidak suka. Meskipun yang terzalimi itu orang yang tadi, orang yang fasik, orang yang fajir atau kafir. Begitu dalam beberapa hadis. Meskipun dia begitu, tapi karena Allah tidak senang, karena Allah tidak suka kepada kezaliman, maka Allah berada di pihak orang yang terzalimi. Satu. Yang kedua, mereka punya senjata. Senjatanya doa. Dia merintih di malam hari, dia mengadu dalam salatnya. Dia memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh karena dia terzalimi. Senjata ini yang paling kita takuti. Suatu saat tidak ada yang ajdar, tidak ada yang lebih patut didulukan siksanya di dunia sebelum siksa akhirat selain pada al-baghi, kelaliman, kezaliman. Jadi hati-hati kalau zalim. Itu zalim kepada sesama. Zalim kepada diri sendiri itu zalim yang ketiga. Itu melakukan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang akibatnya kita yang nanggung. Nah, tiga ini dibagi zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama, zalim kepada diri. Zalim kepada Allah, syirik, kufur, ingkar, itu dosanya dengan Allah. Pilihannya dua, Allah mengampuni atau Allah menyiksa. Itu tidak urusan kita. Nabi Muhammad sendiri pun diingatkan. Laisa laka minal amri syai'. Itu bukan urusanmu ya Muhammad. Apakah Allah akan mengazab mereka atau mengampuni mereka? Itu urusan Allah. Tapi zalim kepada sesama harus hati-hati. Ini kezaliman yang tidak akan ditolerir namanya atau dibiarkan. Nah sekarang wa inna lilladzina zalamu, untuk orang-orang yang zalim, mula-mula zalim orang melakukan kesyirikan, kekafiran, keingkaran, kebangkangan, pendustaan kepada nabi, penolakan kepada syariat. Untuk mereka ada azaban duna dzalik di dunia, yang kedua di barzakh yang terkenal nanti dengan azabul qabri. Azabul qabri yang kita diperintah oleh Rasulullah untuk berlindung kepada Allah. Setiap selesai at-tahiyat di tasyahud akhir, kita diajari jangan lupa membaca, memohon, meminta kepada Allah berlindung daripada 4 perkara. Salah satunya adalah azab kubur, azab barzakh. Azab kubur itu azab barzakh. Ketika Rasulullah berada di kubur, suatu kali mengiringi jenazah, setiba di kubur, ketika lahat dipersiapkan dan kubur sedang dipersiapkan, di tangan Rasulullah ada ranting, aut, yang beliau tekan-tekankan ke tanah seakan-akan berpikir dan merenung. Para sahabat semuanya menekur. Tidak ada yang bicara. Seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Yang mereka tidak ingin terbang burung itu. Menekur saja. Dan memang begitulah hadapnya kita dikubur, mestinya begitu. Tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang bercerita, apalagi tertawa. Lebih-lebih bicara masalah urusan politik. Urusan dunia. Ini masalahnya masalah kubur. Tapi ada juga orang yang dikubur masih sempat terpingkal, terkakah-kakah kalau merasa bicara masalah politik, masalah Indonesia ke depan, masalah dunia. Dikubur jangan bicarakan itu. Sahabat menegur. Seakan di kepala mereka ada burung. Kenapa? Ya mereka takut terbang burung. Seakan kepala mereka begitu. Nabi sendiri di tangannya ada ranting. Kemudian beliau menongak ke langit. Lalu beliau katakan, Istaizu billah min adzabil qabri.
berlindunglah kalian semuanya kepada Allah daripada azab kubur. Bila bilang itu 2 sampai 3 kali. Ista'idu billah, berlindunglah kalian kepada Allah daripada azab kubur. Kemudian setelah itu baru katakan istaghfiru li akhikum, mintakan kepada Allah untuk saudaramu yang dikubur ini ampunan. Dan mintakan kepada Allah dia tasbit, kemantapannya, kemampuannya, kekuatannya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat. Azab kubur ini azab di barzakh. Apa itu barzakh? Secara bahasa di barzakh kan dinding, pembatas, penghalang, penghambat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, surat Al-Mu'minun. Ayat 101 kalau tidak salah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh secara bahasa penghambat, pembatas, penghalang, dinding. Yang menindingi, yang menghambat, yang menghalang, yang membatas ruh kembali ke dunia. Dikatakanlah alam itu barzakh. Jangan diilustrasikan pula sebagai dinding tembok. Tidak bahasanya pembatas. Apa itu? Di mana ruh-ruh berada setelah ruh berpisah dengan jasad, ini ruh. Keluar ruh, dicabut malaikat, diambil, berpisah di jasad. Nah, di mana keberadaan ruh itu setelah pisah jasad? Mana barzakh sampai kiamat. Kehidupan barzakh bertingkat-tingkat. Barzakh itu sangat luas. Semenjak Nabi Adam ada di situ, ruhnya. Sampai orang yang baru wafat. Apa yang dialami oleh mayit di barzakh? Yang barzakh itu sering juga disebut alam kubur, berupa siksa, penderitaan, kesengsaraan, kesempitan dan segala macam, namanya azab kubur. Untuk mereka yang zalim, itu dia. Untuk mereka yang zalim ini, mereka ada adaban duna dzalik. Selain azab akhirat, ada pula bagi mereka azab di dunia dan di barzakh. Kira-kira begitu dalam penjelasan para ulama tafsir. Tadi kita contohkan seperti Fir'aun. Seperti Fir'aun. Kepada Fir'aun dikatakan itu. Baginya ada azab. Pagi sore malam dinampakkan kepadanya neraka. Dan seterusnya. Cuman orang-orang yang rasional selalu membawa semuanya kepada tengkorak benak mereka. Apa yang nak termakan di tengkorak di benak mereka, mereka tolak. Karena dia rasional. Nak termakan dia kanya, tidak. Sehingga mereka tidak percaya ada azab kubur, azab barzakh. Mana mungkin? Di sidang belum, diperkarakan belum. Masa azab dimendahulukan pula nanti azab akhirat. Yang sebenarnya azab di barzakh sudah mulai. Sidang kan belum, ini kan nakal. Menurut saya apa yang masalah yang gaib itu terima saja kalau sudah sahih, sudah benar ayatnya, jelas tafsirannya sahih, terima. Untuk apa kita akal? Dikajinya sekarang untuk mereka ada azab selain pada azab akhirat, yaitu azab dunia, azab barzakh. Azab dunia ini tidak mengurangi azab akhirat sedikit ini. Apa yang ditimpakan di dunia berupa petaka, bencana, penderitaan, kesengsaraan, kesakitan, atau apapun yang dialami oleh mereka-mereka pelaku-pelaku kebangkangan, kedurhakaan, keingkaran, kekafiran, kesyirikan, kezaliman, kefasikan dan seterusnya di dunia ini tidak mengurangi azab akhirat. Azab dunia sifatnya peringatan. Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Peringatan sifatnya. Ada yang azab itu langsung mati orang. Mati kaum itu dipunahkan, dibinasakan seperti kaum terdahulu. Ada nanti yang tidak punah, masih hidup, cuma dikasih bencana-bencana, pelajaran bagi mereka.
Kemudian apa yang menimpa orang mukmin, orang muslim berupa musibah-musibah, itu azab juga. Azab yang didudukan, nanti di akhirat tidak ada azab lagi. Itulah musibah. Jika aradallahu abdan, jika Allah menghendaki kepada seorang hambanya untuk khair, kebaikan, maka Allah ajjala lahu, Allah segerakan untuknya al-uqubah, sanksi hukuman di dunia ini berupa musibah-musibah. Kalau mereka sabar, tabah dan rida, musibah-musibah itu penghapus kesalahan dan dosa mereka, nanti di akhirat mereka tidak dapat balasan itu lagi. Itu jelas hadis sahihnya. Jadi bagi orang muslim, bagi orang beriman, apa yang mereka alami di dunia ini berupa bala atau musibah dan segala macam, pengurangi siksa di akhirat dan dosa. Makin banyak seorang muslim, seorang mukmin itu menerima berbagai macam musibah, bala cobaan, jika dia sabar, tabah dan derita, ya makin kurang balasan dosanya di akhirat. Bisa-bisa nanti habis semua. Seperti orang yang mati dalam kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa, tapi dia sabar, bisa-bisa hapus semua dosanya. Ini bedanya. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Min duni dzalik. Adaban duna dzalik. Walakin, jangan kita termasuk orang yang walakin ini. Walakin, tetapi aktsara, jangan kita termasuk aktsar. Walakin dan tetapi, masalahnya aktsarahum, aktsara itu mayoritas, kebanyakan mereka la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak mengilmui atau tidak tahu. Apa yang mereka tidak ilmui, yang tidak mereka ketahui ini, bahwa akibat kekafiran mereka, akibat kesyirikan kezaliman mereka, mereka akan mengalami 3 azab. Dunia, setelah kematiannya, dan nanti di akhirat yang pasti. Andaikan terluput mereka azab dunia, maka setelah kematian sudah mulai mereka mengalami. Karena ada juga yang dibiarkan oleh Allah hidup biasa-biasa saja, tidak disentuh. Nanti dia barzakh, telah mulai. Saya ingat kata Imam Al-Qurtubi, jika ada orang-orang yang tidak beriman, atau bahasa lembutnya non-muslim, yang melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, hal-hal yang berguna bagi orang banyak, mereka akan dibalasi di dunia berupa kenyamanan, kesehatan, kenikmatan, rezeki, kedudukan, pangkat, jabatan, karena mereka orang baik. Ada sekian ayat, tafsiran ayatnya. Andaikan masih ada perbuatan baik mereka yang belum terbalasi, dimudahkan kematiannya dalam pandangan manusia. Lihat kitab At-Tazkirah oleh Al-Qurtubi, dimudahkan kematiannya dalam pandangan manusia. Kecil orang de elok na matinya, nak terawamanga. Kadang-kadang bahasa aku agak bagus je. Elok na mati, nak terawamanga. Itu na mati, memang nak terawamanga nya mati. Dalam pandang kita matinya bagus, tidak mengeluh, tidak menderita, tidak sakit. Kan pandang kita. Tapi yang mengalami kematian itu kan bukan jasadnya, adalah ruhnya. Andaikan ada kebaikan-kebaikan orang-orang yang tidak beriman itu belum diterima di dunia, dimudahkan kematiannya itu. Setelah itu habis semua balasan kebaikannya, maka mulailah dia mengalami penderitaan, kesengsaraan di alam barzah sana. Nah, ini
bagi mereka yang berbuat baik. Kadang kita tertipu. Tertipunya begini, karena kita juga tidak paham atau tidak berilmu. Seperti kata-kata kita atau kata orang kita atau kita orang ini mengatakan bahwa lakunya, perbuatannya sudah begitu, tapi Allah sayangnya kayaknya tu. Begitu, ya, sakit indak, soleh indak. Ini kita tertipu. Ya. Ada sisi-sisi kebaikannya, perbuatan baiknya yang dibalas di dunia. Ini dia baik. Dia banyak membantu, banyak menolong, banyak melapangkan, banyak memudahkan, banyak meringankan. Masalahnya dia non-muslim. Karena dia berbuat itu hanya untuk kepentingan dunia, di dunia kami segerakan, ajal, kami segerakan untuknya balasan dunia. Itu janji Allah dalam surah Isra kan. Ini segerakan. Sehingga nampak meskipun dia bagaimana begini, buruknya begini, tapi tidak nampak balasannya. Dibiarkan. Sementara waktu sampai habis balasan kebaikannya di dunia ini. Gitu. Nah, kita jangan tertipu. Justru kadang-kadang orang yang taat, orang yang saleh, orang yang baik-baik ini banyak mengalami berbagai macam hal yang tidak mengenakan. Di samping ujian kesabaran, ujian keimanan, keistiqamahan, ketawakalan, juga untuk menghapusi dosa-dosa mereka. Nah, kalau kita tidak paham ini, kita sering namanya su'uzan kepada Allah. Itu pentingnya ma'rifatullah. Banyak yang ahli ibadah yang kadang-kadang sering su'uzan kepada Allah, karena dia memamerkan ibadahnya. Ya, saudara rajin tahajud begini juga kehidupan katanya kan. Songke harang ni manu api ko yang terjadi. Natiti elio berzikir siang malam pi ko hidup wa. Ini su'uzan kepada Allah. Su'uzan. Justru orang mukmin itu banyak mengalami musibah. La yazal, selalulah bala demi bala akan dilalui seorang mukmin. Sampai-sampai bisa-bisa tidak berdosa lagi dia ketika mati. Kalau kita tidak paham ini, orang seperti inilah yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia kira-kira walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi banyak atau kebanyakan mereka tidak mengetahui. Mudah-mudahan kita tidak termasuk aktsarahum ini. Itu gunanya kita memahami, mengerti, mempelajari, merenungkan hal ini semua supaya kita jangan salah sangka, salah paham kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ya Muhammad wasbir. Ini terarah kepada Nabi lagi. Wasbir. Kalau Nabi, seorang Nabi yang beliau Imam Rasul, Khatamun Nabiyyin, beliau disuruh sabar. No, tentu awak lebih-lebih patutlah sabar. Wasbir li hukmi rabbika. Dan bersabarlah engkau. Ini kan khitabnya tertuju kepada Nabi Muhammad. Isbir itu kepada seorang itu. Kalau isbiru baru banyak. Kalau saya bilang begini, isbiru, sabarlah kalian semua. Tapi kalau isbir, satu orang. Nah, kemana satu orangnya kepada Nabi? Mula-mula, isbir. Jadi wasbir, sabarlah engkau. Siapa engkau ya Muhammad? Apakah Nabi tidak sabar? Oh, jangan kita bilang begitu, Nabi tidak sabar. Nabi paling sabar. Siapa yang lebih sabar daripada Nabi? Dan Allah lebih sabar lagi terhadap kemaksiatan hambanya. Lalu kenapa Nabi disuruh sabar lagi? Bukan beliau tak sabar, tapi disuruh beliau tetaplah dalam keadaan sabar. Pertahankan kesabaran. Beliau sudah sabar, tetaplah sabar. Dan teruslah sabar. Ini tu beliau ni. Isbiru di mana? Wasabiru. Sabarlah dan tetaplah dalam kesabaran. Sabar apa? Isbir sini apa? Sabarlah li hukmi rabbika. Diterjemahkan di sini menunggu ketetapan Tuhanmu.
Secara bahasa sabar itu maknanya kan habsu itu. Habas, menahan. Ha, ba, sin, habsu, menahan. As-sabru al-habsu. Sabar itu menahan. Sabar itu bertahan. Sabar itu tahan. Tahan, bertahan, menahan. Pertama, bertahan. Bertahan. Tetap terus tahan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Dan kedua, menahan diri dari apa yang Allah larang. Yang ketiga, tahan terus, sabar. Menahan diri, menunggu dan menanti juga sabar namanya. Kata orang-orang bijak, walaupun saya tidak terima, sabarlah seperti sabarnya buaya menunggu mangsa. Saya tidak terima, karena buaya bukan sabar. Tapi buaya itu namanya habsu, menunggu, menanti. Sesabarnya buaya katanya. Karena buaya bisa sabar menunggu. Tapi buaya saya bukan sabar. Dia bertahan, habsu. Nabi SAW, sabarlah engkau ya Muhammad, li hukmi terhadap apa? Terhadap hukum, ketetapan Tuhanmu. Menunggu, menanti ketetapan Tuhanmu, karena semua ketetapan, semua ketentuan kan sudah ditetapkan. Dan takdir yang berlaku pasti terjadi. Ada masanya, ada waktunya. Orang-orang zalim ini, mereka akan disiksa, akan dihukum, akan diazab. Menjelang sampai ke sana. Sabar dulu. La tasta'jil lahum. Jangan kau minta segera azab kepada mereka. Di akhir surat Al-Ahqaf, surat ke-46, bunyinya begitu. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Surah Al-Ahqaf, surat ke-46 ayat terakhir. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah yang kau ya Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi, rasul-rasul yang punya keteguhan hati, kesabaran yang luar biasa, yang mereka tetap bertahan. Wala tasta'jil lahum. Dan janganlah engkau minta segerakan azab menimpa mereka, bagaimanapun mereka itu berbuat, memusuhi engkau dan seterusnya. Tapi la tasta'jil lahum. Jangan minta segerakan azab. Karena azab dan siksa itu urusan Tuhanmu, telah ada waktunya, telah ada ketetapannya. Dan bagaimanapun mereka minta segerakan azab, yasta'jilunaka. Mereka minta segerakan azab, azab tidak akan turun. Karena segala sesuatu di sisi Allah sudah tercatat, tertulis, dan sudah ada keputusan dan ketetapannya. Sabar, menunggu ketetapan keputusan Tuhanmu. La takun ke sahibil hud, surat Al-Qalam, Nun Al-Qalam. Jangan engkau seperti orang yang ditelan oleh ikan, itu Nabi Yunus. Tidak sabar, tidak tahan, dan tidak mampu bertahan atas perlakuan dan penerimaan kaumnya, umatnya. Akhirnya dia mengambil sikap menghindar. La takun ke sahibil hud. Jangan engkau ya Muhammad seperti orang yang ditelan ikan ini. Itu kepada Nabi Muhammad. Kalau kita tentu lebih-lebih lagi. Sabarlah. Sabar ada awak ko yang tak tahan. Yang cari pajar-pajar aku nak tahan wah, ngeritih banyak. Tahu pajar-pajar kan? Ya sabarlah. Nyo ada ketunya, ada saatnya. Tiba waktu tiba saatnya. Kalau bahasa orang kampung mau utang ko sabar bayi ya. Sabarlah. Sabarlah.
Jangan petik buah sebelum tiba musim memetiknya. Nanti dia akan jatuh sendiri. Kalau kampung kami dia namanya duriano kami lama-lama tabana muncul mato makannya. Itu kanti-kantian tak sabar dipanjeknya geteh. Sabar selahnya tiba masuknya jatuh sin durian lamanya. Sabar menunggu durian jatuh kok kadang-kadang ada orang tak bisa tahan. Ya betul, ketentuan Tuhan ada waktunya, ada batasnya. Pasti terjadi. Allah tidak lalai, tidak lengah. Sekarang tugasmu berdakwah, menyampaikan, sampaikan sajalah. Sabar menghadapi tantangan risiko. Apapun yang mereka lakukan. Ini yang diperintah kepada Rasul. Kunun lai awak. Apalagi awak. Dalam segala hal sabarlah. Karena kesabaran itu membuahkan hasil yang baik. Memetik buah, saya tidak sabar, awak tidak lama buah kan. Kalau papa, ibu-ibu pernah ambil lambang, tidak sabar awak menunggu lambang kau masak, awak tidak lama. Bagainya. Ya, sabar sampai waktunya. Situasi negara awak kini kau sabar je lah. Bukan pasrah, bukan putus asa, teruslah berjuang. Kerahkan segenap potensi yang dimiliki seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, kata orang kini istilahnya. Teruslah. Tapi keputusan tidak di tanganmu. Semua sudah tertulis, sudah ada ketetapannya, tinggal melaksanakan saja lagi. Itu bukan urusanmu, urusanmu adalah berusaha, berjuang, mengerahkan segenap tenaga kemampuan yang dimiliki li hukmi rabbika, terhadap ketentuan Tuhanmu ya Muhammad, fa innaka bi a'yunina, karena sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami. A'yun itu jamak daripada ain. Ain mata, ainan dua mata, ainain dua mata. Kalau ayun mata-mata. Banyakkah mata Allah? Tidak. Ini kata beliau-beliau para ulama kita namanya untuk li ta'zim, untuk mengagungkan. Allah tidak punya mata-mata, Allah bukan banyak mata. Tapi menandakan keagungan Allah. Sama dengan Allah berkami. Allah banyak, tidak sendiri, satu Allah. Tapi Allah berkami, namanya li ta'zim. Bagaimana bentuk mata Allah? Jangan dikaji-kaji. Biasalah orang di media sosial heboh-heboh. Tidak kaji awak. Kaji enggak, bukan nak kaji awak, nak kaji apa. Masalah Allah duduk di aras, Allah turun ke bumi, sampai sekarang masih bertelingkah beliau-beliau. Itu kita tambah lo celai tambah runyam negarinya. Awak ni ngok menambah karuah sana guna. Allah turun, Allah bertengger di atas aras seperti burung atau semacam, bertangka orang, tangka orang. Nama tangka itu tidak orang sembarang orang. Awak lebih-lebih interakul satu itu bahkan puah negarinya. Ya Allah punya mata jangan diperdebatkan. Kenapa? Ini tidak bidang gitu. Allah punya mata, dua matanya. Bagaimana bentuk mata Allah? Ada yang memahami apa adanya, ada yang mentakwilkan. Ya biar sajalah. Tapi ternyata diawasi, terjemahnya tetap Allah mengawaskan dengan mata. Yang ketiga, innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau yang berada dalam pengawasan kami. Penjagaan, pemeliharaan dan pelindungan kami. Engkau tidak akan dibiarkan begitu. Tetap begitu bunyinya dalam tafsir, bukan diterjemahkan engkau dalam mata kami. Bi a'yunina, engkau dalam penglihatan kami. Tidak ulama memahami penglihatan. Nah, untuk itu kita sabar saja. Apa sabar? Ya biar sajalah bahwa memang kita tidak akan lepas daripada pengawasan, penjagaan, pemeliharaan, pelindungan Allah. Lebih-lebih kepada Nabi. Karena Nabi itu Allah yang mengutus. Nabi Allah yang mengutus. Jadi Rasul dia. Allah tidak akan biarkan Rasulnya seperti itu. Allah akan mengawasi, menjaga, memelihara, melindungi Rasul. Nah, jadi fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina.
Untuk itu sabbih, tasbihlah engkau bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, hina takum, ketika engkau bangun. Bangun di sini ada dua. Pertama, bangun berdiri daripada tempat duduk. Memang bangun. Itu dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mana zikir kafarah majlis, zikir ketika bangun bangkit bubar daripada majlis, untuk menghapus kesalahan-kesalahan laga-laga yang terdapat di majlis, untuk menghapus kelalaian orang menyebut berzikir kepada Allah di majlis itu. Bacalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kadang-kadang ada juga dibaca Nabi, Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Kadang-kadang itu dibaca Nabi. Itu Allahumma aqsim lana min khasyatika. Ini makna pertama ini. Itu hina takum, ketika bangkit, bangun daripada duduk. Yang kedua, memahami bangun, ketika bangkit, bangun daripada tidur. Tasbih ini salat mana? Karena banyak ayat-ayat yang menyebut tasbih tapi maksudnya salat. Jadi bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun di malam hari untuk salat. Nah, bangun di malam hari ini ada juga yang memahami salat sunat. Salat sunat malam bagi Nabi kan wajib, qiyamul lail. Qiyamul lail. Wa minal laili, dan daripada sebagian malam. Sebagian malam ini dipahami maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Sebagian malam. Fasabbihu, maka bertasbih jugalah, memasucikannya dan memujinya. Makna tasbih sini juga salat. Di samping memang membaca tasbih, memuji Allah, maka juga salat. Dan daripada sebagian malam, itu maghrib dan isya, maka salatlah kepadanya. Ada juga yang mengatakan yang tadi juga, memang betul-betul di sebagian malam, sepertiga malam tinggal, salatlah. Khusus kepada Nabi Muhammad. Wa ibaran nujum, dan ketika telah terbenamnya bintang-bintang. Kapan bintang-bintang terbenam? Ketika fajar sudah nampak, subuh, maka laksanakanlah salat subuh. Intinya, ada ulama memahami tetaplah sabar menghadapi tingkah peronah laku mereka-mereka, dan tetaplah engkau berdakwah, menyeru, mengajak mereka, dan sabar. Kemudian terus-meneruslah engkau mendekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Jangan berhenti berhubungan dengan Tuhanmu. Pesan Allah kepada Nabi Musa dan Harun, la tania, jangan kalian berdua lupa berzikir selalu kepada aku. Di sini sama. Kepada Nabi, beliau disuruh berdakwah, biarkanlah mereka seperti itu. Tetap bangkang, jangan sampai berhibah hati, dan apalagi sampai kepingin bunuh diri. Bagi mereka nanti ada hukuman spesial. Untuk mereka ada azab selain pada azab akhirat. Dan tetaplah engkau sabar, tetap bertahan, laksanakan terus, menunggu keputusan ketentuanmu, engkau dalam pengawasan kami. Dan jangan lupa, selalulah engkau mendekat dengan berzikir dan salat, berhubungan dengan Tuhanmu. Inilah dia pesannya. Wasabbih bihamdi rabbika hina takum, baik bangkit dari majlis atau bangkit dari duduk untuk salat. Untuk salat sunat maksudnya.
Dan sebagian malam juga salatlah, ada imamain salat wajib itu maghrib dan isya, dan idbaran nujum salat fajar. Salat siang namanya ketika bangkit berdiri untuk salat siang. Ini kedua-duanya meliputi baik salat sunat ataupun salat fardu, laksanakan itu. Saya rasa itu kajian kita di pagi hari ini. Bagi kita pelajarannya sangat banyak. Sesuai dengan apa yang telah kita pahami, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk-petunjuk, pedoman, bimbingan dan tuntunan dalam membaca ayat Allah ini. Karena ayat Allah itu diturunkan memang untuk menjadi hudan, petunjuk dan bimbingan kita, bukan hanya untuk dihafal dan dibaca saja. Mudah-mudahan betul-betul jadi petunjuk bagi kita. Amin. Sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.